Pelajaran kali ini adalah tenses atau bentuk waktu. Dan ini merupakan rangkaian dari materi-materi tenses yang ada di playlist ini. Dan untuk saat ini kita akan berfokus pada tenses atau bentuk waktu present continuous. Penjelasannya sebagai berikut. Ciri-ciri dari penggunaan bentuk waktu present continuous ini berisi subject plus be, am, is, are, plus verb ing. Yang dimaksud dengan be atau seringkali disebut to be itu sudah mencakup am, is, dan are. Dan dalam pelajaran ini am, is, dan are digunakan sebagai auxiliary verb atau helping verb. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata kerja bantu. Nah, sekarang kapan atau dalam situasi seperti apa bentuk waktu present continuous ini digunakan? Pertama, bentuk waktu ini merujuk pada kejadian atau tindakan yang sedang berlangsung pada saat diucapkan. Misalnya dalam contoh-contoh berikut. I am doing my homework. Saya sedang mengerjakan PR saya. She is crying. Dia sedang menangis. You are lifting a box upstairs. Kamu sedang mengangkat sebuah kotak ke atas atau mengangkut sebuah kotak ke tingkat atas rumah. Dari semua contoh-contoh ini digunakan pada saat diucapkan. Jadi pada saat saya mengucapkan I am doing my homework, berarti kenyataan pada saat sekarang ini saya memang sedang mengerjakan sebuah tugas. Begitu juga dengan contoh-contoh 2 dan 3. Perhatikan lagi penggunaan be yaitu am, is, dan are yang digunakan bersamaan dengan verb ing. I am doing dari bentuk kata kerja do. She is crying dari bentuk kata kerja cry. You are lifting dari bentuk kata kerja lift. Sekarang kita membahas bentuk kalimat negatif dan juga pertanyaan. Di sini saya akan menggunakan kalimat-kalimat tadi yang sebelumnya digunakan biar lebih mudah. Sebelum itu kita lihat dulu pola kalimat bentuk negatifnya. Subject plus be plus not plus verb ing. Kita hanya menambahkan not setelah kata kerja be sehingga membentuk kalimat negatif. I am not doing my homework. Saya tidak sedang mengerjakan PR saya. She is not crying. Dia tidak sedang menangis. You are not lifting a box upstairs. Kamu tidak sedang mengangkat sebuah kotak ke tingkat atas rumah. Kalimat-kalimat ini yang mana menggunakan am not, is not, dan are not umumnya disingkat dalam bentuk percakapan sehari-hari. Kurang lebih akan jadi seperti ini. I'm not doing my homework. She is not crying. Atau bisa juga she isn't crying. You're not lifting a box upstairs. Atau bisa juga you aren't lifting a box upstairs. Jadi mau kita singkat she is not atau she isn't itu bisa, atau juga you're not atau you aren't. Sekarang kita lanjut ke bentuk pertanyaan atau interrogative sentence. Polanya seperti berikut. Be plus subject plus verb ing. Jadi kita hanya perlu menempatkan be atau auxiliary verb pada awal kalimat untuk menjadikan itu kalimat pertanyaan. Contoh kalimat, am I making you sad? Apa aku membuatmu sedih? Is it raining outside? Apa di luar sedang hujan? Are they watching TV at the moment? Apakah mereka sedang menonton TV saat ini? Sekarang kita lanjut ke penggunaan lain dari bentuk waktu present continuous ini. Terkadang suatu tindakan tidak terjadi pada saat diucapkan. Maksudnya yaitu tindakan ini memiliki batas waktu tertentu, tapi prosesnya masih sedang berlangsung atau masih dikerjakan. Misalnya dalam contoh kalimat ini. My friends and I are writing a song. Saya dan teman-teman saya sedang menulis sebuah lagu.
Makna dari kalimat ini berkenaan dengan bentuk waktu yang sedang kita pelajari ini. Maksudnya proses pembuatan lagu itu sedang berlangsung, tetapi bisa saja pada saat kalimat itu diucapkan, saya dan teman-teman saya sedang tidak berada di studio atau tempat saya dan teman-teman biasa membuat lagu. Biar lebih mudah, kita lihat contoh yang lain. Misalnya, they are building a new apartment. It may take some time to finish it. Mereka sedang membangun apartemen yang baru. Itu mungkin memakan beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Kita tahu membangun suatu bangunan pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Penerapan pada bagian ini masuk juga pada contoh ini. Artinya besar kemungkinan pada saat seseorang mengatakan they are building a new apartment, para pekerja sedang tidak di sana. Tapi apakah bangunan itu sedang dalam proses pengerjaan? Ya. Contoh lainnya mengenai makna ini, misalnya kita bertemu seorang teman di pantai atau di suatu tempat tertentu. Lalu teman kita ini bertanya sama kita, "Are you still learning English?" Dalam hal ini pertanyaannya mengacu pada tindakan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Jadi untuk situasi seperti ini kita menggunakan bentuk waktu present continuous. Kita lanjut pada kegunaan lain daripada bentuk waktu present continuous ini. Bentuk waktu ini bisa juga digunakan untuk sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya, sesuatu yang sudah ditetapkan untuk dilakukan atau suatu janji di masa depan. Di sini kita bisa gunakan tanda waktu atau time signal seperti tomorrow, besok, tonight, nanti malam, next week, minggu depan, dan seterusnya. Yang jelas ini berkenaan dengan sesuatu yang sudah tersusun. Contoh kalimat, I'm playing football with my friends this afternoon. Saya akan bermain bola bersama teman-teman saya sore ini. She's not working tomorrow morning. Ia tidak bekerja besok pagi. We are meeting our old friends next Friday. Kami akan bertemu teman-teman lama kami Jumat depan. Semua contoh ini menggunakan bentuk waktu present continuous karena secara konteks ini sudah direncanakan, sudah dijadwalkan atau sudah dibuat janji mengenai kapan pertemuan itu akan diadakan. Kemudian yang terakhir, bentuk waktu present continuous yang digunakan untuk mengacu pada tingkah yang berulang. Ini kadangkala berkenaan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bersifat negatif. Ini biasanya digunakan dengan frekuensi adverb seperti always, bisa juga constantly, yang menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi. Misalnya dalam contoh berikut, She's always complaining about the weather. Ia selalu saja mengeluh soal cuaca. My son is always asking for money. Anak lelaki saya selalu meminta uang. Tapi ini tidak selalu digunakan untuk makna yang negatif. Makna positif juga bisa kita gunakan. Misalnya dalam contoh ini, they are constantly helping the poor. Mereka selalu membantu orang-orang miskin. Dan itulah pelajaran kita di saat ini. Semoga pelajaran mengenai tenses ini bisa membantu teman-teman yang belajar, khususnya teman-teman yang berfokus pada pelajaran tenses atau bentuk waktu. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tinggalkan komentar, atau teman-teman juga yang mau belajar membuat contoh-contoh kalimat, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, segitu aja dari saya. Nanti kita akan berjumpa lagi pada materi-materi yang lain. Thank you.